Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaifa lukun ayyuhat thalib al mahbubah. Semoga semuanya sampai detik ini masih diberikan kesehatan, maupun itu lahir ataupun batin. Langsung saja, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-masdarul mu'awwal, yang mana sebelumnya sudah jelaskan apa itu masdar mu'awwal, apa itu masdar sharih. Pokoknya di sini adalah intinya masdar mu'awwal, tetapi untuk judul yang kita akan bahas nanti yaitu al-masdarul mu'awwal min anna wal fi'il. Kemarin sudah Ustazah jelaskan bahwasanya di dalam konten judul Mawadi'ul Fathah Hamzah anna itu setelah an ada kalanya dia isim, ada kalanya dia fi'il. Nah, dan untuk kali ini yaitu yang dibahas adalah setelah an itu adalah fi'il, bukan isim. Berarti yang dimaksud adalah nantinya adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il, bukan jumlah ismiyah. Nah, sebenarnya kemarin sudah usah persiapkan video materi pembelajaran ini ya, tetapi ternyata qadarullah ada sedikit masalah, akhirnya mungkin video yang nggak ke save, dan akhirnya ini sudah bikin kembali ya. Silakan nanti difahami dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Saya harapkan jangan di skip, jangan langsung ke bagian akhir, tetapi dipahami, dipelajari dari awal itu. Nah, di sini kali ini yaitu judulnya ya. Sebenarnya tadi ya judul umumnya adalah tentang masdar mu'awwal, tetapi judul inti di sini adalah al-masdarul mu'awwal min anna wal fi'il. Ya, yang terdiri dari anna dan fi'il. Nah, qad yakunul masdarul mu'awwal min anna wal fi'il, yaitu dia bisa ada kalanya bisa menjadi fa'il, ada kalanya bisa menjadi naibul fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bih, jar, majrur. Nah, kebanyakan dalam pembahasannya ini kita bisa mengetahui ini fi'il mudhari di sini setelah an, kedudukannya nanti dia dilihat dari mana kok bisa menjadi fa'il. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, ketika kita ingin mengetahui sebuah kedudukan tersebut, kita bisa rubah masdar mu'awwal tadi menjadi masdar sharih terlebih dahulu. Jadi setelah dirubah menjadi masdar sharih, kita bisa melihat ya, karena kan ini semuanya dari fa'il sampai maf'ul bi sampai majrur itu kan semuanya isim, sedangkan an wal fi'il itu adalah an kemudian fi'il. Nah, di mana kita bisa melihat kedudukan sebagai fa'il, naibul fa'il? Nah, itu masdar mu'awwal dirubah dulu menjadi masdar sharih ya, yang nantinya menjadi fi'il kan kalau masdar sharih. Nah, itu nanti insyaallah saya bahas satu-satu, kapan dia menjadi fa'il, kapan menjadi naibul fa'il, dan seterusnya. Nah, jadi sebelum ke contoh, di sini ada pembahasan bagaimana atau kaifiyatun ya, bagaimana cara thoriqah membuat kalimat menggunakan masdar mu'awwal dari an dan fi'il tersebut. Pertama, fi'il yang digunakan setelah huruf an adalah fi'il mudhari. Jadi tidak boleh menggunakan fi'il madhi atau fi'il amr. Contohnya an tadhaba, an tal'abu, an tatafakkaru ya. Itu. Jadi tidak boleh an fa'ala, enggak ada, atau an kul, enggak ada ya. Nah, yang nomor 2, fi'il mudhari tersebut berharokat fathah. Nah, tadi jadi jangan sudah benar nih fi'il mudhari yang digunakan adalah fi'il yang digunakan adalah fi'il madhi, tetapi harokatnya juga harus sesuai karena ada an. An di sini termasuk harfun nawasib, huruf yang menasabkan fi'il mudhari ya. Jadi an tadhaba enggak boleh an tadhabu, an tadhabi. Nah, itu harokatnya harus fathah. Kemudian yang terakhir tadi, an adalah fi'il an, kemudian fi'il mudhari,
Kedudukannya bisa menjadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bih, dan jar majrur. Setelah si masdar mu'awwal tersebut kita bisa rubah dilihat dari masdar sorihnya. Itu. Nah, yang pertama ya contoh yang dia kedudukannya sebagai fa'il. Ini contoh dari buku Nahul Wadhi Ustazah cut 2 nomor karena itu sudah sesuai. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan kedudukannya nanti adalah sebagai fa'il. Contoh, yasurruni an tasduqo. Fi'il mudhari'nya mana? Tasduqo. Yufrahuka an tanjaha. Ya. Nah, di sini saya ambil satu saja. Nomor 1, yasurruni an tasduqo, artinya saya bahagia dengan kejujuranmu. Yasurruni, saya telah dibuat bahagia gitu. Dengan apa? An tasduqo, dengan kejujuranmu. Nah, kalau artinya seperti itu, Ustazah yakin nanti kalian akan bingung, mana sih fa'ilnya ya, sebagai pelakunya, tokohnya itu yang mana gitu loh. Nah, maka bisa kita rubah dulu menjadi antas duko, tasdukonya kita rubah ke masdar sorry menjadi sidaqun. Berarti diambil dari sodaqo yasduku, masdarnya sidaqun. Itu benar-benar masdar sorry ya. Yasurruni sidaquka. Nah, awalnya antas duko, dia harokatnya fathah. Kemudian setelahnya ketika dirubah menjadi masdar sorry menjadi sidaqu. Karena kenapa? Nah, karena ini dia adalah fa'ilnya ya, adalah fa'ilnya di sini. Atau bisa diartikan sebagai kejujuranmu telah membuatku atau membuatku bahagia. Jadi fa'ilnya di sini adalah kejujuran di sini. Ya, kejujuran, atau bisa sidaquka yasurruni, ya, kejujuranmu, karena yasurruni sidaquka, kejujuranmu telah membuatku bahagia. Nah, berarti di sini sidaqu adalah sebagai fa'ilnya. Nah, ketika sudah dirubah menjadi masdar sorih, maka dia nanti bisa ketahuan gitu. Karena kan dalam sebuah kalimat bahasa Arab kita dalam mengartikan itu tidak harus sesuai dengan urutan si tulisannya ya. Jadi jangan diartikan satu kata dari awal, enggak ya, begitu. Nah, jadi di sini dia kedudukan masdar mu'awwal di sini adalah sebagai fa'il ya. Kita bisa lihat ketika dia bisa sudah dirubah menjadi fi'il masdar sorry gitu. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh yang mana dia sebagai naibul fa'il kedudukannya. Kita lihat dari soal 3 dan 4. Contoh nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, yukhafu an yankusanil. Yang keempat, yuhabbu an tansyato. Di sini sudah ambil satu saja ya, karena kalau dua-duanya nanti terlalu banyak juga. Jadi saya ambil satu. Yang nomor 4, tuhabbu an tansyato. Di sini yuhabbu adalah fi'il majhul, berarti kalau sudah dia berubah menjadi fi'il majhul, otomatis yang di depannya adalah naibul fa'il ya. Yuhabbu fi'il majhul itu adalah seperti halnya kalau di bahasa Inggris adalah passive voice ya, artinya di, yang tadinya yuhabbu mencintai, menyayangi, jadi dicintai atau disayangi. Tuh. Yuhabbu an tansyato. Nah, kita rubah dulu ke masdar sorry. Yuhabbu, kita lihat dari di sini masdar muawalnya an tansyato. Kemudian dia kita fi'il madinya apa? Nasyito ya. Nasyito ya nasyitu. Nah, berarti nasyitu. Nah, berarti kita ambil masdar sorry atau masdar dari nasyato di sini adalah nasyato ya. Yuhabbu nasyatu. Di sini harus dhammah ya karena naibul fa'il. Yuhabbu nasyatuka. Nah, artinya jadi yang awalnya dicintai karena kerajinanmu, yuhabbu dicintai, antan syato karena kejujuranmu, kita bisa karena kerajinanmu kita bisa rubah atau dengan arti yang lain, karena kerajinanmu membuatmu dicintai. Jadi kerajinan itu adalah sebagai naibul fa'ilnya ya, naibul fa'il gitu. Nah, yang selanjutnya adalah contoh yang mana dia sebagai mubtada. Antaf alal wajibah khairun laka atau antan suhas sadiqo afdalu. Nah,
Antaf'ala di sini berarti masdar muawwalnya dia dituliskan di awal karena nanti setelah berubah menjadi masdar sharih dia akan menjadi isim. Ismun marfu'un fi awalil jumlah namanya mubtada. Makanya antaf'ala dirubah menjadi fi'luka. Taf'ala kan berarti kamu telah mengerjakan, fi'luka. Nah, berarti ditambah dengan dhamir muttasil ka-nya, fi'luka. Fi'lun berarti kan dia fi'lu isim marfu'un fi awal jumlah yusama jumlatan mufidatan. Fi'lu. Nah, artinya berarti nasihatmu yang benar atau yang baik itu lebih utama. Berarti nasihat di sini. Oh, afwan, ustazah ini mengartikan yang nomor 6-nya. Antan sohas swadiko afdalu. Ya. Oh, afwan, di sini artinya bukan nasihatmu yang benar, tetapi swadik itu teman ya. Nushokas swadiko. Nah, nasihatmu kepada temanmu itu intinya menasehati temanmu itu, kamu menasehati temanmu itu lebih utama, ya. Itu. Nasihatmu yang benar atau baik itu lebih utama bisa, atau nasihatmu kepada temanmu ya itu lebih utama. Tuh. Di sini nasihat dia sebagai mubtadanya karena isim yang di awal, terus dia rofa gitu. Nah, kemudian contoh yang dia sebagai khobar berarti dia jatuh setelah mubtada, ya. Berarti di sini yang pertama ditulisnya isim al-muru'atu, kemudian antah romanya dia ditulis setelah isim. Kalau yang tadi nomor 1 yang dijadikan sebagai fa'il, dijadikan sebagai naibul fa'il sebelum masdar muawwal, sebelum an adalah fi'il, ya, fi'il. Nah, kalau sekarang kalau dia sebagai khobar berarti yang ditulis sebelum masdar muawwalnya adalah isim karena nanti isim yang pertama mubtadanya, kemudian antah tarima masdar muawwalnya nanti dirubah menjadi masdar sharih, dia adalah isim yang kedua berarti jatuh setelah mubtada namanya khobar. Menjaga kehormatan, memuliakanmu dan dirimu, ya. Al-muru'atu ihtaramuka nafsak. Nah, menjaga kehormatan itu memuliakan dan dirimu. Dia sebagai khobarnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Berarti di sini di sebelum an itu ditulis fi'il dan fa'ilnya dulu, baru nanti ada masdar muawwal yang mana nanti dirubah menjadi masdar sharih, dia sebagai maf'ul bihnya. Talabatil mizu ayyujiba, ya, seorang murid dia meminta apa yang dipinta, ayyujiba yaitu ijabah, sebuah jawaban. Seorang santri meminta sebuah jawaban. Berarti di sini maf'ul bihnya adalah jawaban. Di sini ayyujiba dia dijadikan sebagai objeknya. Karena ketika dia sudah dirubah menjadi masdar sharih dari ajaba yujibu, ya, jadi masdarnya adalah al-ijabah. Ijabah nanti sebagai masdar sharih dan dia kedudukan sebagai maf'ul bih gitu. Nah, kemudian terakhir contoh yang mana dia sebagai jar majrur. Jelas di sini pastinya setelah sebelum an atau sebelum masdar muawwal itu ada harfu jarnya. Nah, di sini Ustazah contohkan yang nomor 12, ajibtu min an tatakabbaru. Kita rubah dulu ke masdar sharih. An tatakabbarunya beri takabbur, ya. Ajibtu min takabburika. Ya gitu. Saya heran atau saya kaget. Ajib betul, saya kaget, saya heran dengan kesombonganmu itu. Jadi kesombongan ini adalah isim majrur karena di depannya didahului oleh harfu jar, ya. Berarti nanti kalau misalkan dia di i'rab nih, saya contoh i'rabkan yang masdar sharih. Ajibtu, ya, ajaba berarti fi'il madhi mabniun ala sukun. Ajib kita lihat dari ba-nya, harokatnya sukun, berarti fi'il madhi mabniun ala sukun. Tu-nya dhamirun muttasilun, ya, mabniun ala dhammah karena tu mabniun ala dhammah fi mahallil raf'in. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il, wa huwa fa'il gitu. Minnya sama ya, min harfu jar mabniun ala sukun. Takabburi berarti isim majrur sama ya. Isim majrur wa alamati jarrihi kasrah dhahirah fi akhirih wa huwa isim mufrad dan dia sebagai
mudhof juga. Nah, ka-nya berarti domir mabniun alal fathi fi mahali jar. Kenapa fi mahali jar? Kalau tu tadi fi mahali raf'in karena dia sebagai fa'il. Kalau ka di sini fi mahali jar karena nanti kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Ya, fi mahalil jar wa huwa mudhafun ilaih. Takabbur itu adalah mudhafnya, ka-nya adalah mudhafun ilaihnya. Kalau ustazah i'rabkan yang masih menggunakan masdar muawwal berarti seperti ini. Ajibtu sama fi'il madhi mabniun 'ala sukun. Tu-nya dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammah fi mahalli raf'in wa huwa fa'il. Min harfu jar mabniun 'ala sukun. An harfun nawasib mabniun 'ala sukun. Tatakabbaru fi'il mudhari mansubun wa 'alamati nasbihi fathah dhahira fi akhirih taqaddamahu harfun nawasib. Cuma gitu aja ya. Untuk i'rab itu tidak beda jauh dari yang sebelumnya. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian tidak memotong atau men-skip materi pembelajaran ini agar kalian paham dari awal. Jadi tidak setengah-setengah. Pertama, karena kalian daring. Kedua, karena posisinya materinya bertambah dan bertambah ya, karena memang harusnya begitu. Jadi usahakan kalian pertama lebih semangat, kemudian kedua benar-benar belajar. Jadi jangan cuma men-skip, jangan cuma dilihat di akhirnya doang. Jadi harus dari awal sampai akhir. Toh juga bukan buat ustazah, akhirnya buat kalian juga. Manfaat juga buat kalian ya. Nanti ilmu yang didapat juga buat kalian. Nanti ketika UAS jangan sampai menyesal ketika kalian semua materi pembelajaran itu kalian hanya skip, dilanjut ya. Itu yang salah. Nah, juga tolong dihargain guru-guru yang telah mengajar. Gitu. Bukan cuma pelajaran nahwu doang, tetapi semua mata pelajaran. Ya, pelajari yang betul gitu. Nah, kalau dalam materi pembelajaran ustazah kali ini kalian tidak paham atau tidak paham atau kurang paham, silakan kalian bisa membuka link-link YouTube dari ustadz-ustadz yang mungkin yang lebih senior, yang lebih ilmunya lebih luas. Kalian bisa buka materi pembelajaran tentang masdar muawwal. Ya, insya Allah pasti ada gitu. Nah, cukup sekian dari ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Anda fi yaumikunna la tansa tata'allam bil jid ya. Fastabiqul khairat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.